Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. 2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika, dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kegiatan seminar ini merupakan rangkaian ataupun tahapan daripada hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Jadi saya minta tidak hanya seminar, masih banyak kegiatan-kegiatan lain ke depan yang perlu kita kita lakukan. Misalnya ada juga olahraga bersama, apa bentuknya, jalan kaki, lari, ataupun olahraga permainan olahraga gitu. Jadi saya harapkan ke depan ini lebih meriah lah gitu kan, lebih meriah, ataupun ada lomba-lomba yang lain ya. Nanti saya minta kepada ketua panitia, ini memang hari ulang tahun ya kita meriahkan, nama juga hari ulang tahun. Kalau kita maknai ya, memaknai ulang tahun itu yang kadang-kadang kita ulang tahun kan ulang tahun diri kita, tetapi kita juga ada ulang tahun organisasi kan itu. Ada 3 ya yang terkandung dalam makna ulang tahun, bisa juga 4 lah gitu ya. Yang pertama adalah rasa syukur. Kita mensyukuri kan itu, mensyukuri ya diri kita ataupun organisasi kita bahwa sampai saat ini organisasi kita dalam hari ini Korpri ya tetap eksis ya, tetap eksis. Artinya bahwa Korpri ini ya ke depan harus betul-betul mampu sebagai wadah ya, wadah daripada para ASN untuk
memberikan yang terbaik lah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan kepada para ASN. Bahwa ke depan kita tidak hanya ya selama ini seolah ASN itu hanya cukup dengan gaji dan remunerasi tanpa ada hal-hal yang lain, kan itu. Kesejahteraan itu bentuknya tidak harus dengan materi. Artinya kesejahteraan itu bagaimana pelayanan kita untuk memberikan pelayanan kepada para ASN kita ini menjadi lebih baik. Ini tentunya perlu pemikiran, perlu juga kita untuk melakukan reformasi gitu, tetapi yang ke arah hal yang positif. Di samping itu terkait masalah digitalisasi manajemen ASN, ya, jadi selama ini kadang-kadang laporan-laporan kita selalu menggunakan yang selama ini kita lakukan, tapi ke depan sudah zamannya kita menggunakan digitalisasi serta pengutamaan budaya kerja dan citra institusi. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian beberapa hal penekanan ya yang perlu saya sampaikan kepada para ASN di hari ulang tahun yang ke-52 ataupun rangkaian yang ke-52. Yang pertama saya minta kita harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat, ya. Hindari, kurangi betul masalah pelanggaran-pelanggaran disiplin apalagi pidana, ya. Kita harusnya menjadi tauladan karena tugas kita adalah jelas adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan memang pelayanan kita harus lebih baik, yaitu dengan melakukan respon cepat, kemudian tepat, kemudian tentunya transparan, kan itu. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya di hari ulang tahun yang ke-52 ini Korpri akan semakin jaya, Korpri akan semakin profesional dan tentunya akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakanrek, ya, undang-undang yang baru disahkan sebelum tahun politik berjalan. Seberapa murnikah undang-undang ini sebelum kepaparan, Pak, ya? Tapi biar kita kenalan dulu lah. Seberapa netralkah undang-undang ASN ini bagi kepentingan birokrasi Indonesia secara menyeluruh dan kepentingan pemenang pemilu, Pak? Oke. Jadi undang-undang ASN ini bisa dikatakan mengganti Undang-Undang 5 tahun 2014. Mengganti, bukan memperbaiki. Mengganti. Jadi bukan hanya merubah, perubahan berarti ya. tapi mengganti. Karena yang dirubah banyak sekali. Sehingga dari sisi perundang-undangan, kalau yang dirubah sekian persen lebih berarti harus namanya diganti. Filosofi dan rohnya masih sama, yaitu sistem merit. Artinya kompetensi, kinerja, kualifikasi itu yang jadi utama. Dengan begitu tidak boleh ada yang namanya campur tangan dari penguasa terutama untuk terhadap karir dari seorang ASN. Terhadap karir. Iya. Karir ini bukan hanya mulai penempatan saja, tetapi mulai dari perekrutan, kemudian pembinaan, kemudian pengembangan karirnya yang bersangkutan itu harus betul-betul dijamin bahwa itu adalah pelaksanaan dari sistem merit tanpa campur tangan dari atasan atau pimpinan, intervensi.
Tepuk tangan untuk BKN yang bisa menerjemahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini sebagai sesuatu yang ada banyak peserta juga dari Kabupaten Kota, kalau nggak salah 220 peserta Zoom. Selamat datang dan kami tunggu interaksinya nanti, karena di setelah sesi paparan dari narasumber yang hadir, kami juga membuka sesi diskusi ya, bukan tanya jawab. Kalau tanya jawab katanya juga harus jadi pinter gini Pak. Padahal saya di sini cuma disuruh pura-pura pinter ya. Pak Muhammad Amin, kekhawatiran apa terhadap netralitas ASN menjelang pemilu 14 Februari besok? Khawatir atau merasa sudah profesional? Gak usah panjang-panjang. Terima kasih, ini pertanyaan yang menohok dan to the point gitu. Pemanasan. Jadi kekhawatiran apa? Yang pertama adalah kekhawatiran bila di dalam proses pelaksanaan pemilu ini tidak maksimal, pertama. Kedua, kekhawatiran kedua apabila orang-orang yang profesional seperti ASN ini tidak melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak PJ Gubernur. Nah, ini kekhawatiran utama. Namun ada banyak hal yang harus kita lakukan ke depan. Terutama tadi dari 7 arahan Pak Gubernur tadi itu yang kita patuhi. Nah, selanjutnya kekhawatiran kita apabila orang-orang yang baik itu diisengin oleh orang-orang yang jahat. Nah, ini yang penting. Nah, pola-pola itu yang akan kita lakukan ke depan. Saat ini yang banyak bergerak orang baik atau orang jahat? Semua orang baik. Oh ya wes. Berarti katanya akan menjadi baik ya. Masalah apa atau tidaknya kita harus cerdas menerjemahkan. Pak Paulus, silakan menyampaikan paparan yang bisa menyegarkan ASN yang di hari Rebu pagi ini sudah mendapatkan sebuah kehebohan. Bisa sambil duduk di sini, bisa juga di podium Pak. Sambil jalan-jalan juga nggak apa-apa, tapi mic wirelessnya ini Pak. Mau jalan-jalan juga nggak apa-apa, pakai mic saya Pak. Monggo, tepuk tangan untuk Pak Paulus, Kepala Kantor Regional BKN 1 Jawa Tengah DIY. Baik yang kami hormati, Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota, para pejabat pengawas, administrator, pejabat fungsional, dan singkatnya seluruh peserta seminar Korpri. Kami akan mendengarkan beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur tadi. Terkait dengan Undang-Undang 20 tahun 2023, yaitu intinya adalah transformasi pengelolaan manajemen ASN. Ada 7 langkah. Tadi sempat disinggung oleh Pak PJ Gubernur. Yang pertama terkait dengan birokrasi dan jabatan ASN. Seperti kita ketahui di era digitalisasi ini, ya. Nah, ini menjadi bahan kajian kami. Nanti di sistem penganggaran itu akan kita buat. Kalau selama ini hanya bisa dipakai di anggaran 51 ya, 52 tidak bisa. Nanti akan kita coba duduk bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Menpan, BKN, dan DPR RI. Itu kemudian yang terakhir kolaborasi tadi sampaikan bahwa sistem atau pola kerja kita sudah berubah dan ini harus kita lakukan secara kolaborasi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tahapan Bapak Ibu, saya sedikit flashback aja ini sebagai flashback sebelum masuk pada materi utama. Jadi nanti kampanye itu sampai saat ini memang belum Bapak Ibu sekalian. Jadi kampanye itu nanti tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024.
75 hari di dalam undang-undang. Hal itu karena apa? Ada proses-proses yang ingin dilalui, yaitu masa sosialisasi. Mungkin salah satunya adalah pertama sosialisasi, kemudian kedua adalah memberikan surat rekomendasi, memberikan surat arahan. Nah, saat ini kami juga sedang melakukan pendidikan ke masyarakat. Berupa apa? Pendidikan sekolah kader pengawas partisipatif yang melibatkan generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini sudah kami lakukan masif. Mungkin relawan kami saat ini ada 2.844 orang seluruh Jawa Tengah. Nah, itu kiranya yang bisa kami sampaikan nanti untuk lebih banyak kita diskusi saja. Biar kita juga bikinlah nih tahun-tahun hari-hari politik ini menyenangkan buat kita semua dan aman. Ya, harapan kami ini semua bisa di Jawa Tengah khususnya kami berupaya keras untuk melakukan yang terbaik. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada senior-senior semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, memberikan pengayaan terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kepala BKN Regional 1 Yogyakarta maupun dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, baik dari forum yang hadir di sini maupun yang melalui online Zoom. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Izin nama saya Andri Pak dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin bertanya kepada Pak Kepala Kanrek BKN DIY terkait dengan terbitnya Undang-Undang ASN nomor 20 2023 ini Pak. Ada pertanyaan dari kami Pak terkait dengan undang-undang tersebut di pasal 19 dan 20 yang menyebutkan bahwa jabatan ASN dapat diisi oleh TNI dan Polri. Sedangkan untuk yang pasal 20 ASN, pegawai ASN juga dapat mengisi jabatan ASN tertentu di TNI maupun kepolisian. Apakah jabatan ini yang dimaksud jabatan manajerial atau sebetulnya jabatan non manajerial juga bisa dimasuki? Artinya mungkin dari pegawai ASN ke TNI Polri atau TNI Polri sendiri yang akan masuk ke lingkup jabatan di pegawai ASN. Mohon izin mungkin penjelasannya. Terima kasih. Matur nuwun Mas Adri. Ini ASN yang sangat solider, termasuk teman-temannya yang belum berstatus ASN. Sebelum dijawab penanya kedua yang tadi sudah mengacungkan jarinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arianta dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa yang kami tanyakan. Yang pertama untuk Pak Paulus yang terkait ini yang mungkin juga nasib dari non ASN. Jadi memang ini sudah menunjukkan keresahan-keresahan begitu teman-teman non ASN itu membaca UU ASN yang baru bahwa umurnya itu sampai tanggal 31 Desember 2024. Kira-kira nanti ujungnya seperti apa gitu. Kemudian untuk misalnya dengan nanti dengan langkah-langkah melalui pengangkatan P3K, apakah memang nanti bisa difokuskan untuk pengangkatan P3K itu difokuskan untuk non ASN yang sudah ada di lingkup di OPD masing-masing dengan berbagai syarat-syarat yang mungkin sudah ditentukan, sudah berpengalaman misalnya di peternakan atau sudah mengikuti pelatihan dan sebagainya. Apakah diperkenankan seperti itu untuk kita bisa mengangkat non ASN untuk masuk kita ke P3K dan sebagainya. Jadi mohon petunjuknya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Aryadi. Salajengipun Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyono dari Biro Hukum. Sebelumnya lama di BKD Pak. Jadi diskusi mengenai kepegawaian ini saya sangat tertarik. Terima kasih tadi beberapa materi yang akan saya tanyakan sudah ditanyakan rekan saya. Dan
Ini terkait dengan tema hari ini, masa depan ASN yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Ya. Kalau masalah profesional, saya kira itu sudah terbukti ya. Kemudian bebas dari intervensi politik, ini mungkin perlu dimaknai dua hal. Intervensi kita ini keluar, kita sebagai subjek yang berpolitik, atau kita bebas dari pengaruh politik. Ya, jadi kita pengaruhi politik atau kita dipengaruhi oleh atau diintervensi oleh kekuatan politik. Nah, kalau untuk yang kita berpolitik praktis, saya kira saya yakinnya bahwa teman-teman kita di ASN ini sudah perform ya, sudah firm bahwa kita akan netral dari dalam kita melaksanakan tugas-tugas tidak berpolitik. Mungkin bisa nanti memberikan pencerahan pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajam-tajam nih Pak pertanyaannya Pak. Pak Paulus, satu persatu kita urai pertanyaan yang menyangkut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyangkut soal pemilu dan kehangatan pemilu yang menyenangkan ini dengan Pak Muhammad Amin. Pertanyaan pertama dari Mas Andri di Dinkop tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya senang banyak pertanyaan ini. Artinya suasana ini bisa hidup. Ada dari Pak Adri, kemudian Pak Arianto dan Pak Mulyono. Terima kasih Pak, Bapak-bapak semuanya. Pertanyaan tadi terkait dengan pasal 19 dan 20 mengenai jabatan ASN dapat diisi TNI atau Polri dan sebagainya. Kemudian batas waktu penyelesaian tenaga non ASN. Pak Adri, terkait dengan penempatan TNI Polri ke dalam jabatan ASN ini selektif. Ya. Di situ diatur tentang resiprokal antara TNI Polri dengan ASN kita. Jadi mereka bisa masuk ke kita, tetapi hari 2-3 hari yang lalu di rapat RDP dengan Komisi 2, kita juga akan menekan, meminta Polri TNI juga membuka jabatan itu untuk ASN. Selama ini kan hanya dari mereka ke kita, dan itu pun hanya jabatan-jabatan tertentu untuk instansi pusat. Pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Jadi tidak serta-merta TNI langsung masuk tanpa permintaan dari instansi pusat. Yang paling mudah yang sudah ada sekarang misalnya Badan Intelijen Negara itu dari TNI, kemudian SAR, Basarnas, BPD, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan sebagainya. Jadi hanya tertentu saja Pak, jadi tidak semua. Ya. Batas waktu penyelesaian tenaga non ASN ini saya gabung dengan pertanyaan dari Pak Arianto. Ya. Jadi penyelesaian batas waktu 31 Desember 2024 ini bagi tenaga honorer yang sudah didata kemarin. Ya. Karena setelah pendataan itu kan tidak diperbolehkan. Termasuk juga di luar dari jabatan-jabatan driver, kemudian kebersihan, ya security, keamanan, ya. Gitu. Jadi ada tiga jabatan yang tidak diperbolehkan. Satu lagi terkait dengan jabatan yang ada di Badan Layanan Umum Daerah, BLUD, ya. Itu tidak boleh didata karena mereka punya anggaran sendiri untuk melakukan perekrutan dan sebagainya. Kemudian Pak Mulyono terkait dengan harapan undang-undang yang baru, ya ini Pak sudah menjadi rahasia umum
yang namanya pembahasan undang-undang itu pasti melibatkan DPR. Ya. DPR adalah politik. Jadi sejak Undang-Undang 43 kita susun, itu dari BKN atau dari pemerintah itu sangat berharap bahwa pejabat pembina kepegawaian itu adalah setda. Tapi selalu mental ketika sudah dihadapan dengan DPR, ya mental, kembalikan ke pejabat politik. Ya ini yang agak berat. Jadi kami nggak bisa jawab itu Pak, karena ini sudah unsur politik masuk ke situ. Pada konteks tertentu. Masa apa? Nah, ini di dalam aturan yang undang-undang terbaru memang 20 nggak detail ya Pak ya. Ini belum detail karena masih memang menunggu PP-nya, peraturan pemerintahnya. Nanti terkait dengan ini nanti menjadi satu proses yang kami juga masih perlu diskusi juga terkait dengan penanganan. Kalau kemarin kan jelas hasil dari klarifikasi kami, kemudian menghadirkan pelapor terlapor, kemudian klarifikasi, kemudian kami kaji secara hukum, kemudian baru kami rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Kami tembuskan ke pejabat pembina kepegawaian. Saya sampai mengeja, takut keliru nama parpol lagi kan. Karena harus berhati-hati, seharusnya kan P3K gitu atau apa gitu. Tapi kan pejabat pembina kepegawaian dari semua tingkatan. Nah, ini kami juga masih menunggu proses dari terbitnya PP agar di dalam menghadapi masa-masa kampanye terutama ya, kampanye, pungut hitung, rekapitulasi dan penetapan menjadi satu rangkaian ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan PP 94 itu memang detail diatur. Misalkan terkait apa? Mengikuti kampanye, sosialisasi, kemudian posting di media, like, share, komen. Nah, ini. Kemudian posting, like, share, komen. Nah, kena tuh. Iya. Kemudian menghadiri deklarasi pasangan calon, kemudian ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut muliakanlah apa yang sudah kita miliki. Netralitas mutlak, menjadi cerdas wajib, tidak hati-hati ada Bawaslu. Kita tunggu saja. Insya Allah iklim yang sudah terbangun di Indonesia, demokrasinya, visi misi pemimpin kita mengarah kepada hal yang baik. Jangan pernah ragu-ragu untuk bekerja, jangan pernah salah untuk memilih, karena privilege dan hal yang melekat sudah terpetakan, dan Bawaslu tidak mudah untuk menutup mata, memberikan sanksi dan teguran. Demikian, semangat, selamat ulang tahun Korpri yang ke-52, semoga Jawa Tengah makin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.